wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Devi di channel Devi Fauzia yang akan membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD, anxiety disorder atau psikosomatis. Jadi kemarin aku sudah sharing ke kalian berbagai gejala atau berbagai sensasi yang aku rasakan selama awal-awal aku terkena GERD dan anxiety disorder. Jadi hal-hal aneh menurut orang lain tapi dengan nyata kita rasakan, dan bagi aku waktu itu sedikit menyiksa baik fisik maupun batinku. Jadi tiap hari itu yang namanya sensasi datang dan pergi. Kadang beda hari beda sensasi, tapi kita semua sudah hebat karena sampai di titik ini kita bisa melewati itu semua. Itu artinya ketakutan-ketakutan itu benar-benar hanya ada di pikiran kita. Toh selama ini ketika kita takut pingsan tapi tidak pingsan-pingsan, nyatanya ketika kita takut mati tapi alhamdulillahnya Allah masih kesempatan kita untuk hidup gitu ya. Jadi benar-benar itu hanya merupakan suatu kepanikan, suatu kecemasan kita sendiri yang memang harus kita kontrol agar tidak berpengaruh buruk dengan naiknya asam lambung kita. Jadi hal aneh lain yang aku rasakan selama aku terkena GERD atau anxiety disorder adalah takut sendirian di dalam rumah. Namun ketika aku berada di keramaian, aku merasa tidak nyaman. Jadi awal-awal itu aku benar-benar takut ditinggal sendirian di dalam rumah, takut ditinggal suami ketika kerja atau keluar. Jadi setiap suamiku di luar rumah, aku selalu telepon, ini sampai jam berapa, masih lama kan dari pulangnya. Padahal di dalam rumahku itu aku ada 2 anak ya, tetapi kan aku tidak mungkin berkeluh kesah kepada mereka karena mereka juga masih SD gitu ya. Jadi aku merasa tidak aman gitu ketika sendirian di dalam rumah. Ketakutanku adalah gimana ya kalau aku sendirian di rumah terus tiba-tiba aku pingsan, anak-anakku masih kecil nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba aku meninggal nih hari ini, tiba-tiba pokoknya yang di pikiran itu sudah buruk, pikiran buruk aja ya, yang ada di pikiran itu sudah hal-hal negatif yang belum tentu memang terjadi. Alhamdulillahnya sampai saat ini toh tidak kejadian gitu ya. Dan tidak hanya di dalam rumah nih aku yang merasa tidak nyaman. Ketika aku berusaha keluar rumah, entah itu ke pasar, aku merasa tidak aman juga, tidak nyaman juga di luar rumah. Padahal jarak dari rumah ke pasar itu kan sebentar ya, hanya ditempuh dengan jalan kaki. Tapi karena di otakku sudah mikir yang macam-macam, jadi aku tidak fokus ketika aku berjalan, ketika aku berpasar, tidak menikmati semua proses ketika aku berjalan, proses ketika aku ke pasar, milih ini, milih itu apa yang dilihat aja, yang diambil, terus pengen cepat-cepat pulang gitu. Jadi hal-hal aneh itu yang menyebabkan kita tuh tidak berpikirnya itu tidak fokus ya, berpikirnya kita itu macam-macam gitu, karena pikiran kita macam-macam, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, akibatnya banyak sensasi yang muncul di diri kita sehingga asam lambung kita itu tidak berangsur membaik, malah memburuk karena tingkat cemas kita itu berlebihan dibanding orang pada biasanya. Orang pada umumnya sama seperti kita, mereka juga punya tingkat cemas, mereka juga punya rasa panik, tetapi rasa panik dan cemas kita itu berlebihan gitu teman-teman, di atas rata-rata mungkin ya. Kalau misalnya yang lain levelnya sampai sini nih, kita bisa sampai di atas gitu, terlalu jauh mikirnya, seperti itu teman-teman. Jadi karena aku juga tidak tinggal bersama orang tua ya, lumayan jauh, dan sama mertua pun meskipun dekat, tapi karena waktu itu lagi COVID, jadi aku tidak berani lama-lama di luar rumah gitu ya, apalagi sendirian berkunjung ke mereka, itu sama sekali aku tidak berani. Kalau bersama suami dan anak
keluar, barang-barang itu masih berani. Tapi tetap ketika di luar rumah itu tetap merasa tidak aman. Jadi lebih merasa aman di dalam rumah dan kumpul bersama keluarga gitu ya. Jadi awal-awal aku berpikir ini kalau gini terus kan kasihan ya, orang-orang di sekitarku itu merasa terganggu. Apalagi waktu itu aku benar-benar fokusku itu hanya pada diri sendiri, tidak kurang fokus terhadap anak-anak, terhadap suami, terhadap hal-hal lain gitu ya. Fokusku itu hanya pada diri sendiri. Aku ngerasa aku nih yang paling harus diperhatikan nih sekarang gitu. Jadi karena itu sudah berjalan beberapa bulan dan aku berpikir aku tidak bisa nih seperti ini terus. Aku harus merubah nih sedikit demi sedikit. Aku harus merubah mindsetku, cara berpikirku. Toh selama ini ketika aku takut ini takut itu, alhamdulillahnya itu tidak kejadian. Itu hanya ada di pikiranku saja gitu ya. Jadi lambat laun karena aku tidak mau selalu merepotkan orang-orang di sekitarku, maka aku berinisiatif untuk melakukan hal-hal yang bisa mengalihkan rasa cemasku. Contohnya misalnya aku suka menulis apapun itu aku membuat suatu tidak bisa dibilang karya juga ya, karena hanya oret-oretan biasa, kayak membuat cerita pendek gitu ya. Aku tulis setiap hari, aku tulis kisahku setiap hari gitu. Jadi fokusku itu teralihkan dengan hal yang positif, sedikit mengobati rasa cemasku, sedikit mengurangi rasa panikku gitu ya. Jadi teman-teman yang takut sendirian di dalam rumah, tidak bisa kan kita terus-menerus meminta orang-orang itu selalu memberikan kita. Mereka juga punya kesibukan. Jadi menurutku kita juga harus mencari kesibukan yang bisa mengalihkan rasa panik dan rasa cemas kita. Mungkin teman-teman yang punya kebun di rumah bisa mulai berkebun lagi, menanam bunga gitu ya. Pokoknya jangan biarkan aktivitas kita itu diam, kecuali ada maksanya kita beristirahat lah ya, mungkin siang gitu. Mungkin dari pagi harus benar-benar produktif, yang tetapi tidak terlalu diforsir juga kegiatannya. Mungkin dari pasar pagi-pagi langsung bikin sarapan, habis itu bersih-bersih. Nah selama proses itu berlangsung, kita harus fokus nih sama apa yang kita lakukan. Jangan antara gerakan kita sama pikiran kita tidak sinkron. Hanya gerakan saja akhirnya, hanya nyapu, hanya memasak, tapi pikiran kita ini masih kemana-mana. Jadi mungkin bisa lebih difokuskan ke satu kegiatan, itu cukup membantu aku sih. Jadi istirahat seperlunya, terus habis itu dilanjut dengan mungkin bisa melakukan hobi-hobi baru, hobi-hobi apalagi sekarang ya sudah alhamdulillahnya COVID-nya sudah semoga seterusnya seperti ini, tidak ada pasien COVID kalau di kotaku. Jadi mungkin kalian bisa keluar rumah, berjalan di kompleks kalian, terus pokoknya kegiatan-kegiatan yang benar-benar positif agar ketakutan kalian itu teralihkan. Kalau menurut aku gitu sih guys, karena kita tidak mungkin selalu menyusahkan orang lain, kita tidak mungkin selalu ingin dimengerti oleh orang lain gitu ya. Jadi mungkin kita ubah nih pikiran kita, gimana caranya agar kita bisa melawan rasa panik kita. Mungkin salah satunya dengan menambah kegiatan kita. Soalnya ketika kita rebahan, ketika kita merenung, ketika kita tidak ada kegiatan, panik sama cemas itu biasanya mulai lagi datang ke kita. Jadi kalau misalnya kita disibukkan dengan hal-hal yang positif yang bisa mengalihkan pikiran kita dari rasa cemas, maka insya Allah rasa cemasnya itu tidak
ini ya, tidak selalu ada di dalam otak ya, tidak stay gitu, meskipun sekali-kali pasti datang lah. Kalau orang yang punya tingkat panik berlebih itu tidak bisa dipungkiri ya. Sampai sekarang pun kadang ketika ngajar, ketika aku kan karena seorang guru ya, jadi ketika ngajar kadang terlintas, nanti ini pulangnya gimana ya kalau di jalan terjadi apa-apa, itu pasti ada. Tapi karena aku sudah bisa mengontrol itu, jadi itu tidak berlarut-larut gitu teman-teman. Aku langsung alihkan lagi, kalau misalnya aku mengajar ya aku fokus nih ke anak-anak. Itu salah satu kegiatanku agar aku tidak terlalu cemas, tidak terlalu panik memikirkan hal-hal yang aneh yang hanya ada di pikiran kita gitu teman-teman. Jadi mungkin saran dari aku ketika itu saja ya, cari kesibukan lain, nikmati hobi kalian. Bagi kalian yang ibu rumah tangga, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, entah itu mencuci, menyetrika. Nah, kuncinya adalah setiap kita melakukan sebuah pekerjaan, hanya fokus pada pekerjaan itu. Misalnya kita nyetrika nih, oh berarti aku nih harus fokus, aku nih sekarang lagi nyetrika. Tidak boleh nih pikiranku memikirkan hal-hal aneh lain, karena sekarang aku lagi nyetrika, aku harus fokus ke kerjaanku yang sekarang. Setelah nyetrika, misalnya mau melakukan kegiatan lain, itu dipikir nanti. Jadi sekarang fokuskan dulu nih kegiatannya pada fokuskan dulu pikirannya ke satu kegiatan. Itu cukup membantuku sih. Itu cukup membantuku ketika rasa cemas muncul atau pikiran-pikiran lain muncul, aku langsung bisa memfokuskan pikiranku ke apa yang sedang aku lakukan saat ini. Jadi begitu teman-teman. Memang ya, kita yang terkena GERD sama anxiety disorder memang harus lebih sabar lagi, harus lebih berserah, berpasrah, terima saja gitu ya. Toh ini hanya sensasi-sensasi yang meskipun menurut kita ini sangat mengganggu, tapi percayalah insya Allah ini tidak akan lama selama kita perlahan-lahan bisa mengontrol pikiran, bisa mengontrol rasa cemas sama panik kita. Jadi itu teman-teman, pengalamanku ketika awal-awal aku terkena GERD anxiety. Aku takut sendirian, tetapi ketika di luar rumah aku merasa tidak nyaman gitu ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah sangat membaik sekali. Aku sudah bisa keluar nih atau ke mall yang dekat rumah hanya dengan bersama anak-anak tanpa didampingi suamiku. Aku sudah bisa sekali seperti itu teman-teman. Jadi tetap semangat, tetap berdoa terus, tetap berzikir terus, tetap minta bantuan, tetap minta sama Allah agar kita segera disembuhkan gitu ya, sama bagaimana usaha kita agar bisa mengontrol rasa panik dan rasa cemas kita gitu teman-teman. Jadi terima kasih. Mohon dukungan like dan subscribe-nya. Semoga videoku bermanfaat untuk kalian semua, terutama penderita GERD dan anxiety disorder. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.